wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memberikan waktu dan bimbingannya selama penyusunan karya ilmiah akhir ini. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan hasil penelitian karya ilmiah akhir NES dengan judul hubungan antara jarak menonton televisi dengan gangguan tajam penglihatan pada anak kelas 4, 5, dan 6 SDN 1 Pakuan, Kabupaten Garut tahun 2023. Yang pertama, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari mulai awal sampai dengan akhir adalah pertama pengajuan judul terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan studi pendahuluan, setelah itu penelitian dan bimbingan, kemudian yang terakhir adalah sidang karya ilmiah akhir. Selanjutnya, untuk latar belakang pada kasus ini, kita tahu bahwa teknologi saat ini berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain, bahwa teknologi ini memiliki dua sisi atau sebagaikan pisau yang bermata dua, di mana salah satu sisinya dia memiliki manfaat dan juga memiliki kerugian atau keburukan. Dari teknologi ini, baik itu manfaat ataupun kerugian, itu juga berkaitan dengan media, di mana media ini yang saat ini kita rasakan adalah media elektronik. Baik itu bisa berupa gadget, komputer, kemudian juga bisa berupa televisi. Beberapa manfaat dari media ini atau dari teknologi yang berkembang ini, yang pertama adalah komunikasi yang bisa semakin cepat, kemudian juga informasi yang bisa didapatkan dan disampaikan dengan sangat cepat, kemudian akurasi daripada informasi yang disampaikan juga bisa lebih cepat. Kemudian yang menjadi kerugian daripada perkembangan teknologi saat ini adalah cenderung orang-orang menjadi semakin individualis, di mana mereka atau kita sendiri menyadari dan merasakan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi seperti gadget, itu membuat kita semakin jauh dari kata sosialis, cenderung individualis. Kemudian di sana juga ada beberapa harm konten atau konten-konten yang berbahaya, merusak, konten pornografi dan lain sebagainya. Kemudian juga di sana bisa terjadi cybercrime atau kejahatan yang berkaitan dengan elektronik. Kemudian juga bisa merugikan terhadap kesehatan itu sendiri. Di mana pada kesempatan kali ini yang saya ambil adalah kerugian daripada teknologi itu yang mengakibatkan masalah pada kesehatan. Bisa berupa masalah kesehatan fisik ataupun psikologi. Nah, dari beberapa media elektronik, perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, baik itu gadget, komputer atau televisi, saya mengambil media televisi, di mana dari studi awal itu didapatkan bahwa persentase jumlah penurunan tajam penglihatan pada anak akibat daripada jarak menonton televisi itu, terutama di Jawa Barat, itu sebesar 2,2%, yang menunjukkan adanya keterlibatan masalah sosial yang bersumber dari PTM Jawa Barat tahun 2020. Kemudian di Kabupaten Garut sendiri itu sekitar 285 siswa, khususnya pada usia sekolah dasar, itu mengalami gangguan penurunan visus atau tajam penglihatan. Dari studi awal di Puskesmas Papua pada tahun 2023 ini sampai dengan bulan Maret itu terdapat 30 kasus penurunan tajam penglihatan, di mana 19 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Nah, hal ini tentunya menjadi dasar, menjadi pertimbangan tersendiri khususnya bagi peneliti yang bekerja sama dengan PJ
kesehatan indera untuk meneliti atau mengangkat kasus hubungan antara jarak menonton televisi dengan penurunan ketajaman penglihatan khususnya pada siswa sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara jarak menonton televisi dengan gangguan tajam penglihatan pada anak kelas 4, 5, dan 6 di SDN 1 Pakuwon, Kabupaten Garut tahun 2023. Selanjutnya, tujuan khususnya adalah yang pertama mengetahui jarak menonton televisi pada anak usia kelas 4, 5, dan 6 di SDN 1 Pakuwon. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui gangguan tajam penglihatan pada anak kelas 4, 5, dan 6 di SDN 1 Pakuwon. Dan yang terakhir tujuan khususnya adalah untuk mengetahui hubungan antara jarak menonton televisi dengan gangguan penurunan tajam penglihatan khususnya pada anak kelas 4, 5, dan 6 di SDN 1 Pakuwon. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan kita bisa mengetahui hubungan antara jarak menonton televisi dengan gangguan tajam penglihatan pada anak. Kemudian untuk manfaat teoritisnya bagi institusi pendidikan, bahwa penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi atau menjadi salah satu sumber yang bisa digunakan khususnya di perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Selanjutnya untuk masyarakat itu dapat menambah wawasan, kemudian dapat mengembangkan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan informasi yang dimana bisa meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mata khususnya pada anak. Tinjauan teoritis pada penelitian kali ini, yang pertama adalah jarak menonton televisi, di mana jarak menonton televisi merupakan jarak di mana ketika kita atau seseorang itu menonton televisi. Jarak untuk menonton televisi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan hal yang berbahaya jika pengguna televisi atau kita itu menonton dalam jarak yang tidak normal, baik itu terlalu dekat atau sudut elevasinya terlalu tinggi. Itu menurut Syahwil dalam Prayuda tahun 2014. Bagaimana cara untuk mengukur jarak menonton televisi? Ini di sini menurut Syahwil dalam Prayuda 2014 itu dikatakan bahwa jarak normal dalam menonton televisi itu sama dengan ukuran televisi di dalam inci dikali 5 kemudian dikalikan dengan 0,025. Misalkan sebagai contoh, untuk televisi 14 inch kita membutuhkan jarak menonton televisi minimal 1,78 meter. Kemudian visus merupakan tajam penglihatan, salah satu daripada fungsi mata atau gangguan penglihatan memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab kelainan mata yang mengakibatkan turunnya tajam penglihatan. Tajam penglihatan ini perlu dicatat pada setiap mata yang memberikan keluhan. Untuk mengetahui tajam penglihatan seseorang, kita dapat mengukurnya dengan kartu Snellen atau disebut dengan Snellen chart. Tajam penglihatan normal rata-rata ini bervariasi antara 6/4 hingga 6/6. Atau biasanya ditulis dalam satuan kaki 20/15 atau 20/20 kaki. Tajam penglihatan maksimum itu berbeda di daerah, di beberapa daerah, tergantung daripada daerah-daerah itu sendiri. Sedangkan beberapa faktor seperti penerangan umum, kemudian ada kontras, kemudian uji warna dan lain sebagainya itu dapat mempengaruhi tajam penglihatan pada seseorang. Pemeriksaan visus, bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan visus? Nah, pemeriksaan visus pada anak ini dapat dilakukan dengan menggunakan optotape Snellen, kemudian juga bisa menggunakan kartu cincin dan lock, kemudian bisa menggunakan kartu UCE, Allen, kemudian Leo Victor Eye Chart, kemudian bisa juga menggunakan Broken Wheel Eye Test. Di sini alat yang saya gunakan adalah Snellen Chart atau tumbling eye chart. Kemudian untuk kerangka konsep, di mana variabel independennya atau faktor-faktor yang mempengaruhi daripada visus atau tajam penglihatan itu sendiri terdiri dari
jarak membaca, kemudian juga ada jarak penggunaan gadget, kemudian jarak menonton televisi, kemudian aktivitas di luar ruangan, kemudian ada durasi menonton televisi, durasi penggunaan gadget, dan riwayat keluarga. Nah, hal-hal inilah faktor-faktor yang mempengaruhi visus atau ketajauan penglihatan. Di sini saya mengambil jarak menonton televisi, karena ini berdasarkan studi awal atau studi pendahuluan bahwa di daerah Pakuwon khususnya, itu rata-rata anak masih menggunakan televisi sebagai sarana hiburannya. Jadi masih belum banyak yang menggunakan gadget sebagaimana terjadi di kota-kota besar. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan cross-sectional design, di mana pada penelitian ini mengikut sertakan kelas 4 sampai dengan kelas 6 dari SDN 1 Pakuwon sebagai populasi, di mana pengambilan sampelnya karena populasinya di bawah 100, ada 79 populasi, maka saya menggunakan total sampling, yaitu sebanyak 79 siswa, ya, yang nantinya akan dilakukan pengukuran jarak menonton dan pengukuran tajam penglihatan. Untuk pengukuran jarak menonton kita menggunakan meteran, ya, kemudian untuk pengukuran tajam penglihatan tadi sudah dijelaskan kita menggunakan senca. Time schedule atau uraian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti. Yang pertama di bulan Februari itu adalah preliminary studies atau studi pendahuluan. Kemudian di bulan Maret penyusunan bab 1, bab 2, dan bab 3 sekaligus juga dengan bimbingan bersama dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Di bulan April masih kita bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian di bulan Mei ini penelitian dan pengujian serta pengolahan data hasil penelitian, di mana penelitian sendiri dilakukan pada bulan Mei, akhir Mei, 15 sampai dengan 22 Mei. Untuk pengolahan data, kemudian uji statistik, saya menggunakan IBM SPSS 20. Kemudian pada bulan Juni, tepatnya pada pertengahan Juni, adalah presentasi hasil dari penelitian itu. Hasil daripada penelitian ini berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa jarak menonton televisi dari 79 siswa itu sebanyak 67% itu tidak normal atau tidak sesuai dengan jarak yang seharusnya. Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara jarak dengan ukuran dari televisi itu sendiri. Kemudian sebanyak 33% menonton dengan jarak yang normal dan juga dengan sudut yang normal. Kemudian untuk pengukuran visus dari 79 itu sebanyak 49% itu menonton dengan jarak yang itu visusnya terganggu atau mengalami penurunan tajam penglihatan. Sisanya adalah sebanyak 51% itu visusnya normal. Kemudian berdasarkan hasil analisis itu didapatkan dengan menggunakan cross-sectional tadi dengan uji chi-square, itu didapatkan hasil dengan p-value-nya adalah 0,013. Jadi hasil p-value-nya 0,013. Hal ini bisa dikatakan bahwa p-value ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji statistik menggunakan chi-square bahwa nilai p-value 0,013 artinya lebih rendah dari 0,05. Hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan antara jarak menonton televisi dengan gangguan tajam penglihatan pada anak kelas 4, 5, dan 6 SDN 1 Pakuwon, Kabupaten Garut. Ya. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tingginya akses terhadap media visual ini, terutama dalam hal ini adalah televisi, itu apabila tidak diimbangi dengan pengawasan orang tua, ini dapat meningkatkan angka kejadian kelainan refraksi. Ya. Menonton televisi lebih dari 2 jam atau dengan jarak yang tidak sesuai atau kurang dari normal, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan refraksi. Hal ini disebabkan lemahnya otot siliaris pada mata, ya, yang mengakibatkan gangguan pada otot mata untuk melihat jauh. Nah,
Kebiasaan melihat dekat dan lama dan kurang dari standar ukur merupakan faktor risiko terjadinya gangguan tajam penglihatan. Di mana jarak pandang yang kurang dari standar ukur dalam waktu yang lama ini dapat menimbulkan kelelahan pada mata, seperti mata merah, mata lelah, kemudian mata pedih, serta mata berair dan penglihatan yang menjadi kabut. Kemudian selanjutnya adalah untuk saran. Yang pertama untuk siswa, untuk mahasiswa, itu berdasarkan untuk siswa maksudnya, berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar siswa ini memiliki kebiasaan menonton dengan jarak yang tidak normal. Ya. Untuk itu diharapkan siswa ini dapat merubah kebiasaan ini tentunya dengan dukungan daripada keluarga, sehingga bisa menjaga kesehatan dari mata itu sendiri. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian ya, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi daripada penurunan tajam penglihatan itu sendiri. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih banyak variabel, jadi tidak hanya variabel jarak menonton televisi itu sendiri. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan supaya bisa mencari referensi yang sebanyak mungkin agar hasil penelitiannya bisa lebih baik lagi. Terakhir mungkin dari saya, jika kita ingin nyaman dan mudah, maka carilah jalan yang datar dan menurun. Tapi yakinlah bahwa itu tidak akan membuat kita sampai ke puncak. Tetapi jika kita ingin sampai ke puncak, maka carilah jalan yang terjal. Karena bagaimanapun sulitnya sekalipun gelap, kita pasti akan sampai di puncak. I don't need to tell who I am, because it won't change anything. Terima kasih. Bila tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.